Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Akbar Faris. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen rantai pasok dengan topik peran IT dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah latar belakang. Pendekatan strategis untuk mengelola aliran barang, informasi, dan proses dari titik awal hingga titik akhir dalam rantai pasok. Rantai pasok melibatkan berbagai pihak, termasuk pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Manajemen rantai pasok bertujuan untuk mencapai integrasi yang efisien dan efektif antara semua elemen dalam rantai pasok guna memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dengan biaya yang optimal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan persediaan, mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu siklus, dan meningkatkan keuntungan. Manajemen rantai pasok melibatkan banyak pemangku seperti stakeholder. Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan ini sangat penting untuk mencapai kinerja yang optimal dalam rantai pasok, termasuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, minimalkan persediaan, mengatasi risiko, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen rantai pasok mencakup serangkaian aktivitas yang kompleks dan saling terkait. Aktivitas ini meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pengendalian dari setiap langkah dalam aliran produk. Perusahaan harus mengelola persediaan dengan efisien agar tidak terjadi stok berlebih yang berpotensi menyebabkan biaya yang tinggi. Sementara juga menghindari stok yang kurang yang dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan kekecewaan pelanggan. Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin tinggi, manajemen rantai pasok menjadi faktor kunci untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Manajemen yang efektif dalam rantai pasok membantu mengoptimalkan, meningkatkan efisiensi profesional, dan merespon dengan cepat perubahan pasar. Selain itu, dengan adanya pergeseran pola konsumsi dan tuntutan pelanggan yang lebih tinggi, manajemen rantai pasok yang adaptif dan inovatif menjadi semakin penting untuk menjaga daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Secara umum, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi, peningkatan aksesibilitas internet, dan adopsi perangkat digital telah mendorong pertumbuhan pengguna internet di negara ini. Pada tahun 2021, menurut data Reportal, diperkirakan ada lebih dari 196 juta pengguna internet di Indonesia, yang mewakili sekitar 71% dari total populasi. Ada beberapa aktivitas yang terkait dalam supply chain management atau rantai pasok. Yang pertama adalah produksi, pengemasan, manajemen persediaan, dan transportasi. Ada beberapa contoh peran IT dalam supply chain management. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing memberikan akses yang mudah dan skalabilitas yang tinggi untuk menyimpan data, aplikasi, dan infrastruktur komputasi. Dalam rantai pasok, ini memungkinkan kolaborasi real-time, pemantauan dan analisis data, dan memungkinkan akses data dari berbagai lokasi secara efisien. Yang kedua adalah optimal rute dan logistik. Dengan bantuan teknologi seperti informasi geografis atau GIS dan algoritma optimisasi, perusahaan dapat mengoptimalkan rute pengiriman dan logistik dalam rantai pasok. Ini membantu mengurangi waktu pengiriman, biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam rantai pasok. Yang selanjutnya adalah analitik dan intelijen bisnis. Teknologi analitik dan intelijen bisnis digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggali informasi yang berharga dari data rantai pasok. Ini membantu dalam perencanaan permintaan yang lebih baik, prediksi tren pasar, optimasi persediaan, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Yang keempat, pelacakan dan identifikasi. Teknologi seperti barcode atau RFID dengan kepanjangan Radio Frequency Identification dan QR Code digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi barang secara akurat di seluruh rantai pasok. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat memantau dan melacak pergerakan barang secara real-time, meminimalkan kehilangan atau kehilangan barang, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekilas mengenai RFID, tag merupakan komponen inti dari teknologi RFID.
berbentuk sebuah label identifikasi yang mengandung informasi yang dapat diprogram dan dikendalikan oleh komputer tanpa memerlukan direct line of sight seperti barcode. Keberadaan tag ini memuat informasi yang mendukung pelacakan produksi. RFID memiliki dua jenis tag. Yang pertama, active tag dan passive tag. Active tag memerlukan baterai untuk berkomunikasi dengan pembaca, menyimpan informasi dan mengirim energi yang diperlukan untuk menjalankan microchip. Sementara itu, passive tag tidak memerlukan sumber energi sendiri dan mengandalkan energi yang dikirim oleh pembaca. Pembaca akan mengirimkan sinyal radio ke antena dan tag akan menerima sinyal tersebut melalui antenanya. Active tag menggunakan frekuensi tinggi untuk mentransmisikan data dengan jarak yang jauh. Sedangkan passive tag menggunakan frekuensi yang rendah untuk mentransmisikan data dengan jarak yang dekat. Yang selanjutnya adalah Analytic Intelligent Business. Supply Chain Analytic memfasilitasi perusahaan untuk menghimpun, mengevaluasi, dan merespon data yang dihasilkan oleh rantai pasokan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan penyesuaian yang cepat dan strategis jangka panjang, sehingga mampu mendapatkan keunggulan yang kompetitif dalam bisnis. Dikarenakan rantai pasokan seringkali mencakup banyak gudang atau toko serta melibatkan ratusan entitas yang berbeda. Mengelola informasi ini secara manual atau menggunakan spreadsheet hampir tidak memungkinkan dan kurang efisien. Ada beberapa data yang tercakup dalam Analytic Intelligent Business, seperti data produk, data keuangan, data gudang, data logistik, data permintaan, dan data inventaris. Kenapa manajemen rantai pasok analisis itu sangat penting? Supply chain analytic berkontribusi bagi organisasi di berbagai industri untuk membuat keputusan yang lebih unggul, cepat, dan berbasis informasi terhadap operasi bisnis perusahaan. Dengan begitu, manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi ini memberikan manfaat yang tangible dan berkelanjutan bagi perusahaan. Laporan dari analitik ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi secara bagus, serta memahami potensi risiko, meningkatkan perencanaan, mengoptimalkan pengelolaan inventaris, dan memenuhi ekspektasi tinggi pelanggan dengan lebih baik. Selain itu, solusi ini juga memiliki kemampuan untuk mengukur dampak dari keterlambatan tersebut, termasuk memperkirakan jumlah potensi keterlambatan pengiriman dan biaya dari penolakan barang atau pengembalian. Dengan analisis yang lebih mendalam, perencanaan dapat ditingkatkan dengan estimasi yang lebih akurat, sehingga memungkinkan perusahaan yang mengkoordinasi seluruh bagian operasional guna menghadapi volume pesanan yang diharapkan. Misalnya, jika retail melihat adanya peningkatan penjualan yang stabil dan mendekati masa libur, mereka dapat melakukan pemesanan pembelian lebih besar dengan pemasok serta menambahkan lebih banyak kontraktor di gudang agar siap menghadapi lonjakan pesanan selama periode liburan yang krusial. Ada dua manfaat supply chain analyst. Yang pertama adalah supply chain analyst yang akurat sangatlah signifikan. Analisis ini mampu memberikan bantuan di setiap tahapan dalam rantai pasokan dengan mengidentifikasi pola dan mengungkapkan wawasan berharga lainnya. Dengan supply chain analytic, peluang untuk meningkatkan proses dapat ditemukan, dan masalah yang tidak terdeteksi sebelumnya oleh para pemimpin operasi dapat ditarik perhatiannya. Salah satu manfaat paling berharga dari analisis ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi risiko yang ada dalam rantai pasokan dan meramalkan risiko yang mungkin timbul di masa depan. Risiko ini bisa berdampak signifikan terhadap profitabilitas. Akses real-time terhadap analitik ini juga membantu perusahaan dalam memahami profitabilitas mereka secara lebih baik, mencegah kehabisan stok, mengurangi keterlambatan pengiriman, dan beradaptasi dengan perubahan preferensi pelanggan. Informasi yang didapat dari analisis ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka dan menghemat biaya. Tanpa data ini, banyak keputusan yang diambil hanya berdasarkan perkiraan dan data historis. Supply chain analytic merupakan langkah penting bagi organisasi yang ingin berbasis data, dan para pemimpin perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik jika mereka memiliki informasi dan laporan yang mendetail mengenai rantai pasok. Yang selanjutnya adalah e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan atau pembelian barang dan jasa menggunakan teknologi informasi, khususnya internet. Dalam e-procurement,
Proses pengadaan yang biasanya melibatkan pengisian formulir secara manual, pengiriman dokumen fisik, dan komunikasi offline digantikan dengan platform elektronik. E-procurement adalah proses pengadaan atau pembelian barang dan jasa menggunakan teknologi informasi, khususnya internet. Dalam e-procurement, proses pengadaan yang biasanya melibatkan pengisian formulir manual, pengiriman dokumen fisik, dan komunikasi offline digantikan dengan platform elektronik. Loh. Pada dasarnya, procurement dan e-procurement merupakan kegiatan yang serupa, yaitu proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun keduanya memiliki nama yang hampir sama, perbedaan mencolok terletak pada cara pelaksanaannya. Procurement tradisional dilakukan secara manual, sedangkan e-procurement menerapkan pendekatan elektronik melalui media website atau aplikasi. Berikut adalah manfaat e-procurement. Yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan informasi. E-procurement menyediakan platform yang memungkinkan dalam pengumpulan data, harga, spesifikasi, dan persyaratan lainnya secara elektronik. Informasi ini dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang, memudahkan pengambilan keputusan dan mempercepat proses pengadaan. Yang kedua adalah memilih pemasok agar lebih efisien. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengadakan tender online, memungkinkan pemasok untuk mengajukan penawaran secara elektronik. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Pengguna sistem ini meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Semua informasi dan dokumen terkait tersimpan secara elektronik yang memudahkan audit dan pelacakan. Ada dua manfaat e-procurement. Yang pertama adalah menghindari KKN. Penerapan sistem pengadaan barang secara daring menyediakan kemudahan dalam pembuatan dan analisis laporan tentang barang dan jasa. Sistem ini mampu mencatat setiap tahap pengadaan dan prosedur serta prosesnya menjadi lebih transparan. Yang kedua adalah mempercepat transaksi. Penerapan sistem pengadaan barang secara daring menyediakan kemudahan dalam membuat analisis laporan tentang barang dan jasa. Sistem ini mampu mencatat setiap tahap pengadaan dan prosedur serta prosesnya menjadi lebih transparan. Yang selanjutnya adalah ERP. Tujuan implementasi ERP adalah meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas dan koordinasi antara departemen, dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. ERP atau Enterprise Resource Planning juga memungkinkan pemantauan dan analisis yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi tren, mengukur kerja, dan merespon perubahan pasar dengan lebih baik. Fungsi ERP ada tiga. Yang pertama adalah monitoring, integrasi data keuangan, standar visualisasi. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.